Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jati Aliuddin dengan NIM 4122010034. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum yang berjudul manajemen klaim proyek, arbitrase, etika, dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama ada manajemen klaim proyek. Definisi dari klaim proyek adalah proses yang bertujuan untuk mencegah dan menangani klaim yang muncul selama proyek. Klaim merupakan permintaan kompensasi yang tidak tercantum dalam kontrak awal, seperti pembayaran tambahan atau waktu tambahan. Manajemen klaim proyek dilakukan oleh para profesional berpengalaman, baik dalam bentuk layanan manajemen klaim konstruksi maupun nasihat profesional. Proses ini sangat penting dilakukan sejak awal dan akhir proyek, mulai dari penyusunan kontrak. Yang kedua, penyebab klaim proyek dalam teknik sipil. Poin pertama ada perubahan desain, lalu keterlambatan dalam jadwal proyek, lalu kondisi lapangan yang tak terduga, misalnya tanah lunak atau ada air tanah. Selanjutnya ada ketidakjelasan dalam kontrak. Selanjutnya kegagalan pihak lain, misalnya keterlambatan pembayaran atau penyediaan material. Yang ketiga, proses manajemen klaim. Pertama ada identifikasi, mengenali penyebab klaim sedini mungkin. Selanjutnya ada dokumentasi, mengumpulkan bukti seperti surat lapangan, foto, dan surat menyurat. Lalu ada analisis, mengkaji dampak terhadap biaya dan jadwal. Lalu negosiasi, berkomunikasi dengan pihak lain untuk menyelesaikan klaim secara damai. Lalu selanjutnya ada penyelesaian. Jika tidak ada kesepakatan, klaim dapat dilanjutkan ke arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya ada pentingnya manajemen klaim. Poin pertama ada menghindari konflik yang berkepanjangan. Lalu menjaga hubungan baik antar pihak. Lalu selanjutnya memastikan kelancaran proyek. Selanjutnya kita masuk ke arbitrase. Latar belakang arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering digunakan dalam proyek teknik sipil atau menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu mengapa arbitrase diperlukan dalam teknik sipil? Yang pertama karena proyek teknik sipil berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Ada kontraktor, subkontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Lalu efisiensi waktu dan biaya. Arbitrase biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan. Yang ketiga ada kerahasiaan. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup, menjaga kerahasiaan informasi proyek. Contoh sengketa dalam teknik sipil yang diselesaikan dengan arbitrase. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, perselisihan kontrak konstruksi. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan, klaim biaya tambahan akibat perubahan desain. Yang kedua, ada masalah teknis. Poinnya adalah perbedaan interpretasi spesifikasi, kerusakan, atau kegagalan dalam struktur selama atau setelah pembangunan. Poin ketiga ada manajemen risiko. Alokasi tanggung jawab antara kontraktor dan pihak lain dalam menghadapi risiko, misalnya bencana alam. Selanjutnya ada proses arbitrase. Yang poin yang pertama ada kesepakatan arbitrase. Biasanya tertulis dalam kontrak kerja sebelum proyek dimulai. Yang kedua ada pengajuan sengketa. Salah satu pihak mengajukan permohonan arbitrase. Yang ketiga ada pemilihan arbitrator. Arbitrator dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman dalam teknik sipil. Lalu yang keempat ada sidang arbitrase. Proses penyampaian bukti, saksi ahli, dan argumen. Poin yang kelima ada putusan arbitrase. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan arbitrase dalam teknik sipil.
Keuntungannya adalah yang pertama, proses lebih cepat dibandingkan litigasi. Yang kedua, arbitrator memiliki keahlian teknis di bidang konstruksi. Yang ketiga, tidak merusak hubungan kerja atau lebih bersifat netral. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, biaya arbitrase bisa sangat tinggi jika sengketanya kompleks. Yang kedua, tidak ada peluang atau putusannya sudah final. Lalu selanjutnya ada tips untuk presentasi PowerPoint. Di sini ada 3 poin. Poin pertamanya adalah gunakan visualisasi. Tambahkan diagram alur proses arbitrase. Lalu gunakan ilustrasi proyek konstruksi untuk menarik perhatian. Lalu poin yang kedua adalah pilih poin utama atau fokus pada relevansi arbitrase dengan tantangan nyata di proyek teknik sipil. Yang ketiga, buat ringkasan. Sediakan slide terakhir dengan kesimpulan yang singkat. Lalu kita masuk ke etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama, pengertian etika engineer. Etika engineer adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam perilaku dan pengambilan keputusan seorang insinyur. Etika ini memastikan bahwa pekerjaan teknis yang dilakukan berlandaskan tanggung jawab kepada masyarakat, keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar profesi. Lalu selanjutnya ada elemen utama etika engineer. Di dalam elemen utama etika engineer ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama ada tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Memastikan hasil kerja tidak membahayakan kehidupan manusia atau merusak lingkungan. Lalu yang kedua ada kejujuran dan integritas. Menghindari penyimpangan data, plagiarisme, atau perilaku yang dapat merugikan. Lalu yang ketiga ada keadilan. Memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi. Lalu yang keempat ada kerahasiaan. Melindungi informasi sensitif milik klien atau milik perusahaan. Yang kelima ada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi tantangan baru. Poin yang kedua ada kompetensi engineer. Kompetensi engineer adalah kemampuan seorang insinyur dalam melaksanakan tugas profesionalnya dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada aspek kompetensi. 1. Pengetahuan teknis atau hard skill, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip teknik dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keterampilan non teknis atau soft skill. Yang ketiga ada etos kerja dan sikap profesional. Lalu ada ciri-ciri profesionalisme. Di sini ada 5. Poin pertamanya adalah komitmen pada kualitas, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga komunikasi yang baik, yang keempat penghormatan terhadap waktu, yang kelima adaptasi. Lalu yang keempat ada hubungan antara etika, kompetensi, dan profesionalisme. Di sini ada poin A, B, dan C. Yang A adalah etika, lalu yang D kompetensi, dan C-nya profesionalisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.